Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 23 Juni 2025, teman-teman. Saya akan membahas kondisi market ya dan beberapa saham pilihan. Oke, baik, kita akan langsung masuk dulu ya ke bahasan. Kita akan masuk ke bahasan. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu adalah kondisi IHSG ya. Teman-teman lihat seperti ini kondisi IHSG dalam sekitar 1 minggu ini masih lanjut turun teman-teman ya. Untuk hari ini IHSG-nya turun 1,74%. 1,74% atau sekitar 119 poin ya. Nah, kalau kita lihat berita ya yang terkait saat ini masih kondisi di ini, kondisi konflik. Ya, teman-teman lihat sendirilah. Pokoknya di beritanya kaitannya adalah kondisi konflik antar negara ini. Yang mana ini saat ini memicu komoditas untuk harganya naik kembali seperti minyak, teman-teman bisa lihat di sekitar 75 sampai 76-an crude oilnya ya. Brent demikian juga mengalami kenaikan. Itu yang menjadi highlight utama dan kemudian juga harga emas juga masih stay tinggi ya. Masih di harga-harga di dalam track kenaikannya seperti itu. Kemarin terkoreksi sedikit namun hari ini sebenarnya ada kenaikan ya untuk emas nih teman-teman bisa lihat 3405 per troy ounce. Kita kembali dulu ke indeks ya. Oke, kita lihat ya, indeks sudah turun sekitar berapa nih? Ya, semingguan ini turun dan hari ini lanjut turun lagi. Kita cek dulu koreksinya dari IHSG. Kalau kita lihat ada satu trend line kemarin sempat bisa dilewatin di sekitar 21 Mei walaupun kemudian terkoreksi dan masih menjadi support ya. Trend line itu bisa di break kemudian sempat koreksi lagi menjadi support dan testing lagi. Kalau kita lihat di area sini ada dua top ya, double top seperti itu dan ini adalah ngebreak koreksi di masuk lagi ke supportnya, sebelumnya menjadi resisten di sekitar 7050-an untuk IHSG. Kalau kita lihat dari area ini saja ya teman-teman, kita akan lihat di area ini saja, ternyata koreksinya IHSG itu seperti ini. Ini adalah hampir sampai di 6720 ya, 6720 which is 6720 ini adalah 38,2 retracement. Ini adalah support kedua setelah per hari ini openingnya langsung di bawah 6916 untuk IHSG langsung di bawah 6916 dimana support pertama ya udah jebol, openingnya pun udah sempat dilewatin langsung turun di bawahnya. Di bawahnya ada support 38,2 retracement di 6721. Nah besok perhatikan di 6721 ini adalah support kedua, support penting 38,2 retracement. IHSG sendiri sudah di bawah MA200 sekitar 123 dari minggu lalu ya teman-teman. Nah kalau kita lihat penurunan dari IHSG hari ini yang mana turunnya adalah 1,74. Kalau kita lihat memang mover marketnya juga pada turun dalam ya. Ada BCA turun, TPIA turun ya, Brent turun. Nah kalau kita lihat teman-teman lama saya nggak update, Brent sekarang ada di posisi 3 urutan market cap. Dari sekitar 20 saham teman-teman, urutan market cap terbesar yang naik hanya AMMN ya. Lain-lainnya pada turun, BRI turun, kemudian DSSA turun ya, Telkom, Pani, Astra semuanya turun, Cuan, BRIS turun, ICBP juga turun, ICBP. Ini semua membuat indeksnya turun ya, karena ini adalah saham-saham penggerak indeks, saham-saham yang menjadi movernya dari indeks yang membuat IHSG turun seperti ini. Oke, kemudian kita akan langsung masuk sih ke beberapa
saham yang mana kalau saya katakan ini adalah saham-saham pilihan berdasarkan kondisi asingnya, biasanya saya seperti itu, berdasarkan beberapa kondisi asing ataupun kaitannya dengan kondisi saat ini ya. Oke, beberapa saham yang saya pantau, ada banyak sebenarnya, tapi nggak semuanya saya bahas. Oke, kita lihat dulu yang pertama adalah ADMR ya teman-teman. ADMR, ini ada satu trend line ya, uptrend price channel. Ada satu uptrend price channel dari ADMR, di mana kita bisa lihat ini adalah bisa dibilang bagian bawah ya. Kemudian ini atau supportnya ini ada resistannya. Jadi support resistan begitu. Ini cukup terpola support-supportnya yang berwarna kotak ya. Untuk ADMR support-supportnya saya kotakin aja. Yang berwarna kuning ya, resistannya yang di atas itu ya, yang di atas resistannya, dan ini ngebentuk satu trend channel ya. Trend channel posisinya naik sehingga disebut uptrend price channel ya. Jadi dari sini turun ke bawah, naik lagi, mantul seperti itu, pergerakannya ngelewatin satu trend channel. Dan untuk saat ini ADMR ini ada di kisaran 980, di mana ini adalah merupakan support ya, ini support dari uptrend price channelnya. Support dari uptrend price channelnya, resistan sekilas di 1080, kemudian resistan the next-nya di atas MA 200 180 ya, atau sekitar 1200-an untuk ADMR. Iya, ADMR oke. ADMR ini masuk dalam list saya karena dalam 3 hari ini atau minimal 2 hari dari scanner saya ini adalah terjadi akumulasi asing yang besar di ADMR. Nah, untuk ininya ya, untuk siapa yang akumulasi, kita bisa cek dulu di sini yang akumulasi untuk ADMR kita lihat. Nah, ini untuk hari ini tanggal 23 saja teman-teman, ini full untuk kita netkan dia big akumulasi ya. Top 1 to 3 nya, top 1 135 itu akumulasi, ada YU 13 berarti AK dan 5 adalah CP. Ini akumulasi. Ini kalau hari ini saja ya. Kalau misalkan kita mundurin tanggal 23 ya, atau kita ambil seminggu ke belakang juga masih akumulasi. Seminggu ke belakang untuk ADMR masih akumulasi, top 1-nya ini di ZP AK ya. Jadi asing banyak akumulasi di sini. Kita mundurin coba 1-2 minggu. Ini kalau 2 minggu jadi netral ya. 2 minggu netral, 1 bulan lebih netral. Jadi kira-kira di sekitar 2 minggu, kalau kita bisa 2 minggu atau seminggu lebihan, ini jadi all investor kita cari netnya ada ADMR akumulasi. Net kan di foreign-nya saja, kalau dari tanggal 1 ke 15 net foreign-nya akumulasi ada 135 ya. ZP, KI dan 1, 3 dan 5 PD, tapi yang PD asing ya. Oke, itu untuk broker summary dari ADMR teman-teman. Itu untuk broker summary dari ADMR. Saya lanjutkan ke saham kedua. Baik teman-teman, saham kedua adalah Oasa ya. Ini masuk ke scanner saya. Alasan utama masuk ke scanner saya adalah asingnya ya. Data screener saya dari asing ini banyak masuk. Saya belum cek di ini ya, di chartnya. Kita lihat dulu. Volumenya sih cukup gede ya, maksudnya, tapi gedenya tuh nggak merata ya. Oke, kita lihat dulu aja. Dulu sering saya masuk ini tapi jarang. Energi terbarukan, nggak apa-apa, kita baca dulu. Oasa
Nah, ini ternyata dia sudah terjadi breakout ya. Kita lihat dulu deh sekilas di weekly-nya, memang gambarnya tidak bisa mewakili menurut saya. Jadi kita lihat dulu, nggak usah jauh-jauh saja. Overall menurut saya pergerakannya sebenarnya konsolidasi dalam pola yang bisa untuk swing ya. Tapi lama, jadi biasanya seperti ini saya skip. Cuman yang menarik perhatian adalah ada breakout di sini. Ada breakout di resistannya atau di rentang konsolidasinya di sini sekitar tanggal 11 Juni. Terus dari data tadi juga untuk OASA ini adalah asingnya masih solid masuk ya. Asingnya masih solid masuk. Untuk OASA kita akan lihat dulu di broker summary-nya dari OASA ya. Kita masukkan OASA. Untuk hari ini saja ya, ini tanggal 23. Untuk hari ini saja dia foreign-nya netral. Nggak ada ya, sedikit sekali. Memang kalau kita lihat di sini tadi memang sedikit sekali ya. Hari ini yang masuk sedikit sekali. Coba kita tambahin yang kemarin. Kita tambah yang kemarin atau tanggalnya kita mundurin 23 ya, berarti 22 tanggal 21 Juni. Oke, sebentar, tanggal 21 Juni atau kita mundurin ke beberapa saat ya ke belakang, tanggal 15 21 kan Saturday. Jadi tanggal 20. Nah, di 20 masih belum kebaca ya datanya teman-teman. Coba kita mundurin lagi tanggal 15. Sorry, ini yang belakang salah ya, jadi makanya nggak keluar. Kalau tanggal hari ini saja ya 23 ke 23 ini masuk, tapi sedikit ya teman-teman, sedikit saja seperti yang di data tadi, seperti yang di data ini di Mirai ini. Nah, ini hari ini asingnya masuknya sedikit. Kalau kita tambah atau kita tarik dari tanggal Jumat itu tanggal 20 masih akumulasi ya. Kita coba mundurin ke tanggal 15 deh. Ke 15, oke kita lihat ini juga masih akumulasi ya. Kita coba mundurin lagi ke tanggal 1. Untuk OASA juga masih akumulasi. Jadi sementara ini saya belum punya, jadi ini menjadi perhatian saya saja karena hari ini masuk ke scanner saya, dan kalau dilihat Mirai untuk OASA ini akumulasinya masih mendominasi, akumulasi asing masih mendominasi di saham ini ya teman-teman. Baik, kemudian adalah saham Indosat ya, yang menjadi ini pantauan saya adalah Indosat. Sekilas asing masuk solid ya. Cukup solid, asing masuknya dari tanggal 2 Juni. Untuk Indosat kita cek dulu. Nah, ini seperti ini. Kalau dari chart ini teman-teman, dari chart ini adalah dalam tren turunnya Indosat ini udah mulai bisa rebound dari sekitar setelah Lebaran kemarin ya, 9 April. Namun demikian kenaikan dari Indosat ini ternyata cukup lama tertahan di 50 retracement. 50 retracement ini adalah separuh dari dia turun ini, terus naik lagi ini separuh perjalanannya di 50 retracement. Jadi dia konsolidasinya cukup lama ya. Di 50 retracement di sekitar 2100-an. Nah, itu juga merupakan MA 200. Jadi boleh dibilang ini masih kepentok MA 200 di sekitar 2200-an ya. Jadi resistan antara 2100 2200. Namun demikian untuk Indosat ini overall asingnya masih mendominasi ya. Coba kita lihat di sini untuk broker summary-nya untuk Indosat ya. Indosat ya. Tanggal 1, tanggal 23 ke 23 masih mentok kanan ya, masuk semua 23. Kemudian kalau kita tinggal tanggal 15 juga masih foreign-nya. Kemudian kalau kita
tanggal 1, kita lihat dari tanggal 1 ke 23 Juni, ini juga masih akumulasi untuk Indosat ya. Jadi bisa menjadi perhatian teman-teman untuk saham-saham yang masih diakumulasi atau masih diakumulasi oleh asing lah, seperti itu ya. Baik, kemudian adalah Inco juga sama, masuk filter saya karena asing cukup solid, bahkan hari ini adalah 3 kali lipat transaksi hari Jumat. Untuk Inco 3 kali transaksi hari Jumat. Nah, jadi ketika terjadi koreksi di Inco, ini justru asingnya masuk ya teman-teman. Justru asingnya masuk, kita lihat untuk Inco ini ketika kemarin dia mengalami koreksi di sini, ini volumenya kecil, jadi ini menarik dan artinya tidak ada tekanan jual berlebihan dan justru asingnya adalah masuk. Nah, kenaikan Inco dari penurunannya dia di sekitar terendahnya sekitar 9 April 2025, terus ada mengalami kenaikan, ini udah signifikan sekali teman-teman. Di mana resistan demi resistan dilewatin ya. Resistan pertama dilewati ya. Kemudian resistan kedua dilewatin juga. 50 retracement dengan mudah dilewatin. MA 200 61,8 dilewatin dan juga bahkan sampai 78,6 retracement juga dilewatin. 78 retracement dilewatin. Artinya apa? Artinya dalam kenaikan ini sebenarnya dia kuat. Karena kuncinya di 50 retracement ini mudah untuk dia lewatin. Nah oke, dia udah koreksi, kita lihat. Sekarang kita lihat nih, ketika dia naik dari 9 April sampai ke resistannya ini, terus dia terkoreksi kan, kita akan tarik dulu, trend dulu. Baik terjadi ngebreak di sekitar 3 hari bursa lalu ya, berarti hari Kamis ya. Sekitar hari Kamis terjadi breakout di sini. Kita akan lihat koreksinya udah sampai di berapa, apakah sudah mengkhawatirkan seperti itu. Nah ini kunci ya untuk Inco hari ini, kuncinya ini adalah di 3138,2 retracement ya. Ini kuncinya kalau besok ngebreak dari 38 retracement, targetnya itu 61,8 retracement. Nah kebetulan di sini 61,8 retracement juga banyak historic price di sini. Kalau misalkan politik memanas lagi, mungkin teman-teman bisa antri-antri agak jauh ya. Di 61,8 retracement di sekitar 2.600. Jadi ketika turun, volumenya juga kecil dan asingnya juga masuk terus masih. Oke, kita lihat dulu di broker summary dari Inco ya. Kita lihat broker summary dari Inco. Oke, kita lihat broker summary dari Inco seperti ini ya. Nah, di sini untuk tanggal 23 hari ini saja masuk. Asingnya Big Akum 135 ya. 1 CC BK KA ya. Kemudian kalau kita lihat 3 hari bursa seperti tadi, tanggal berarti dari Kamis tanggal 19 juga masih masuk 135. Akumulasinya adalah oleh AK, BK, dan ZP. Nah kalau kita lihat dari tanggal 15 masih akumulasi, asingnya dominan. Dari tanggal 1 masih. Coba iseng kita mundurin lagi deh. 1 Mei. Nah 1 Mei ini mulai, saya ngecek aja ini datanya benar atau enggak. Ternyata belum akumulasi sebagus yang dari tanggal 1 Juni ya. Kalau tanggal 1 Juni mentok kanan di big akumulasi. Jadi ini benar datanya. Oke, baik, setelah Inco ada ERA ya. Setelah Inco ada ERA, kita masukkan dulu. Ini yang masuk filter ya, teman-teman. Baik, ERA akumulasi asingnya juga oke. Masih mendominasi dari sekitar 22 Mei, masih mendominasi. Kita lihat dulu di sini chartnya dari ERA. Nah ini sudah saya coret-coret untuk ERA ya teman-teman. Nah ERA, kalau kita lihat hanya dari klaster sini saja ya. Hanya dari klaster sini saja.
Dari swing low atau titik rendahnya di sini dan juga saya buatkan titik tingginya swing high di sini. Ternyata dalam kenaikannya dia sudah mengalami koreksi jebol support pertama ya. Terus kalau jebol support pertama yang harus kita perhatikan adalah support kedua 38,2 retracement. Jadi dalam kenaikan dia dari swing low di sini bawah ini ya sampai swing high di sini, ternyata dia sudah koreksi support pertama, support kedua. Nah ini kunci. Sudah 3 hari terkoreksi di support kedua dan ternyata dia mampu bertahan. Terbukti dari candle hari ini, hari Jumat, dari hari Kamis, itu hanya sentuh saja di 495 atau 38,2 retracement, which is ini menarik menurut saya. Ketika tertahan di situ justru asingnya cukup tebel ya. Bermain di sini cukup tebel. Bahkan di sekitar berapa itu? Tanggal 13 Juni itu asingnya tebel banget nih untuk di era teman-teman. Baik, kemudian ada AMRT. Teman-teman bisa cek. Ini langsung saja terlihat asingnya tebel akumulasinya. AMRT. Nah, AMRT sebenarnya udah mulai koreksi. Ini bentuknya mirip bank, teman-teman. Kalau saya lihat nih, AMRT ini bentuknya mirip banking. Contohnya ya, BBRI. Nah, sama kan? BNI. Mirip ya, AMRT. Tapi menurut saya sih bagusan ini ya. Coba kita lihat. Karena dia bentuknya sih cukup rapi. Nggak seragam gitu ya. Jadi, nah, kayak kita lihat dalam kenaikannya dari sekitar terendahnya di sekitar 24 Maret ya. Terus kemudian ada koreksi lagi sedikit tapi lanjut naik. Nah, ini dalam kenaikannya si AMRT ini ada beberapa resistan nih di support resistan pertama, resistan kedua dilewatin mampu, namun ternyata dia masih berat untuk bisa ngelewatin 50 retracement. Di mana 50 retracementnya ini kisarannya di sekitar 2.700-an teman-teman, sekaligus MA 200. Dan itu menjadi resistan yang nggak mampu dia tembus. Akhirnya saya mundurin, saya akan analisa saja dari kenaikannya ini. Kita tarik dulu trend line untuk bikin trend base Fibonacci. Nah ini ternyata dalam kenaikan ini dia tertahan di sekitar 2.200. Untuk trend line dalam kenaikan ini tidak tertembus atau hanya tersentuh saja. Nah, kita lihat nih koreksinya. Nah, koreksinya dia sebenarnya udah kebablasan juga ya, teman-teman. Karena sudah ngelewatin 38,2 retracement, sentuh 50 dan langsung mantul ya. Sentuh 50 dan langsung mantul. 50 retracement itu adalah di sekitar 2175 di sini. Jadi candlenya bagus. Bisa diperhatikan resistan besok ada di 2270 teman-teman. Untuk AMRT ya, asingnya tebel. Nah, kita lihat nih siapa yang koleksi. Asing siapa yang koleksi di AMRT, asing siapa yang koleksi di AMRT, kita lihat. Oke, AMRT. Dari tanggal 1 full akumulasi mentok ya, tanggal 1 Juni. Kalau kita lihat dari tanggal 15 masih mentok, kita lihat hari ini juga masih mentok. Ini asingnya bagus-bagus teman-teman. REKZBK untuk hari ini ya. Kalau kembali ke tanggal 15, AK, OD, ZU ini asing ya, saya netkan. Masih full akumulasi kalau dari tanggal 1. BB, AK, OD. Oke, itu untuk AMRT. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya, teman-teman. Nah, kemudian adalah BRPT. BRPT yang tahu sendiri, teman-teman, ini melejit banget ya. BRPT memang asingnya masih tambal sulam ya. Keluar masuk, seperti itu masuk scanner saya. Oke. Ini BRPT juga bukan barang lama, saya dulu sering banget ngebahas ini dan memang saya agak ketinggalan di sini karena ada kesibukan yang saya tidak bisa memantau pergerakan, sebenarnya menunggu dia koreksi. Ternyata
di sini sebentar saja koreksi, baru ketika dia sentuh di atas 1400 baru mulai dia ada konsolidasi, ya. Jadi kenaikannya memang melejit dan hanya terjadi sedikit consolidation after break 1 2 ini yang cukup lama yang di 3 ini. Baik. Kita lihat nih dalam kenaikannya dari swing low 580 ya, kemudian sampai 1635, which is ini adalah hampir menyentuh tertingginya di sekitar Desember 2023. Di sini ini weekly hampir sentuh ya, tapi belum. Oke. Di sini kita lihat dalam kenaikan sampai sekitar 1630 ini ada koreksi. Koreksinya support pertama ini belum kesentuh ya teman-teman, 1385. Belum kesentuh. Jadi sementara diperhatikan hari ini saya pikir ada dalam koreksi, ternyata enggak juga. Karena masih memang sedikit lower dibanding yang sebelumnya. Ya, tapi closingnya diangkat ya. Kalau kita lihat ini chart dalam menit ya, 1 menit kita ambil yang di 30 aja deh. Nah ini kan sempat turun nih jam opening pagi, naik opennya dari low di bawah naik, kemudian turun lagi tapi closingnya di bawah naik ya. Jadi impas begitu untuk BRPT. Oke, baik, berikutnya ada MBMA teman-teman. Ada MBMA, kita cek dulu langsung di sini tuh MBMA. Nah ini MBMA, ini juga masuk scanner saya. Kenapa masuk scanner? Asingnya ya memang asingnya masih tambah sulam. Scanner saya ini dari urutan dari paling atas tuh yang paling solid kayaknya. Terus yang paling bawah, yang saya sebut paling bawah ini tambah sulam dia masih. Oke, nggak apa-apa kita cek walaupun hasilnya masih selang-seling gitu. Kita lihat di sini MBMA, oke. Akan saya beri interpretasi untuk MBMA ya. Dalam kenaikannya, dia sempat di atas EMA 200 ya. Beberapa hari saja dan 3 hari terakhir bursa ini ada koreksi yang mana koreksinya sentuh sampai di 50 retracement. Jadi support pertama cuman berapa hari nih? 1, 2, 3, 4. Sekitar 4 hari atau 2 mingguan lalu lah di mampu dilewati sekitar hampir 500. Namun terkoreksi lagi turun di bawah EMA 200 teman-teman. Support pertama di 465 jebol. Support kedua, support kuncinya di 421 juga jebol di 38,2 retracement. Nah kalau dia jebol di bawah 38 retracement closingnya hari Jumat kemarin, maka targetnya adalah di 61. 61 itu di 350. Di mana 350 ini ada sekumpulan historic price yang cukup banyak di situ ya untuk MBMA teman-teman. Baik, kemudian ini juga kayaknya pernah saya sebut di beberapa video beberapa minggu atau bulan lalu, yaitu SSIA teman-teman. SSIA ya, kenapa? Karena jelas secara pergerakan seperti ini pergerakan yang sangat menarik ya. Jadi sekilas ketika ada naik, dia kembali dulu ke area sebelumnya ya. Begitu ngebreak hampir MA 200 sentuh sekali, ada konsolidasi ini bagus ya, naik lagi ada konsolidasi bagus. Namun saya ini kencang sekali, baru ada sedikit konsolidasi lagi. Which is ini bagus sih, cuman kayaknya setiap konsolidasi dia tipis sekali, langsung gas lagi sehingga istilahnya kenaikannya ini sangat spike gitu. Tidak terjadi break sehingga saya tidak menggunakan Fibonacci trend base, saya menggunakan Fibonacci biasa. Pun yang didapat pasti jauh sekali untuk supportnya kurang mewakili ya, karena tidak terjadi penembusan tren seperti itu. Jadi support terdekat ada di 1400, tapi kalau sepertinya susah ya. Karena saya kemarin sempat masuk pas ngebreak yang tinggi ini di sekitar 1450 teman-teman ya. Terus besoknya koreksi 2 hari, wajar karena itu consolidation after flying. Dan juga pas libur kemarin kan kondisi marketnya nggak bagus. Hari ini malah digas ya teman-teman. Untuk SSIA masih masuk inceran. Namun sayangnya hari ini asingnya dia banyak
keluar justru. Nah, kenapa masuk scanner? Karena ini barang sebenarnya barang lama saya. Barang lama saya yang mana secara bentuk saya sangat suka barang-barang seperti ini. Ya memang sebenarnya untuk kondisi asing masuk ini bukan menjadi patokan ya. Cuman biasanya filter pertama saya di situ. Ada juga saham-saham yang asingnya nggak masuk juga malah naik seperti SSIA ini. Ataupun ada juga yang asing masuk sahamnya turun juga ada seperti itu. Tidak menjadi patokan mutlak tapi setidaknya itu adalah filter awal. Oke, seperti itu. Oke, saya rasa itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Teman-teman silakan berikan komentar ataupun saham apa yang akan dibahas. Baik, terima kasih teman-teman semuanya.